Selamat malam. Dua Sisi malam hari ini mengajak Anda untuk melihat 3 peristiwa yang dalam waktu hampir bersamaan yang pasti memiliki kesan politik yang sangat kuat. Ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Ada pertemuan partai-partai pendukung koalisi Indonesia Kerja minus PDIP. Dan ada pertemuan Ketum Nasdem dengan Anies Baswedan. Apakah 3 peristiwa itu memiliki makna? Banyak orang bilang iya, tapi tampaknya partai-partai yang terlibat di dalamnya bilang baik-baik saja. Ada apa sebenarnya? Saya mau ajak Anda bicara dulu pertama dengan Bung Ray Rangkuti. Beliau adalah pengamat politik dari Lingkar Madani. Terima kasih telah bersama kami. Sebelum ke 4 narasumber di sana. Ya. Bang Ray, siap. Kalau saya berpikir di perbincangan selalu dalam sekitar peristiwa ini, partai-partai mengatakan biasa aja silaturahmi itu semua. Menurut Anda? Itu bahasa bungkus. Bahasa bungkus. Di politik Indonesia tidak ada yang makan siang gratis. Habis berebut siapa yang akan menjadi presiden, sekarang berebut siapa yang menduduki siapa. Berapa kursi mendapat apa. Habis itu nanti orangnya siapa yang akan berebut siapa gitu. Itulah politik di Indonesia. Yang kemarin bersiteru, hari ini bisa duduk bersama. Yang kemarin berkawan, hari ini bisa bersiteru. Sekali lagi, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siapa siang yang akan diuntungkan dalam 3 pertemuan itu kira-kira? Nah, ini masih ada waktu di antara mereka. Ini menurut saya masih bisa saling salip menyalip di antara mereka ya. Kalau kemarin misalnya kelihatan naik pamornya PDI, diambil oleh Nasdem, sebelumnya 4 partai ditinggalkan PDI, besok-besok ini akan terus zigzag di antara mereka. Oke, baik. Kalimat Anda akan saya ajak sebagai pembuka untuk diskusi bersama 4 narasumber yang lain. Tadi kalimatnya apa kalimatnya? Oke, Bang Ray Rangkuti duduk di sana, saya akan sampaikan lagi. Bang Ray Rangkuti mengatakan tidak ada makan siang gratis dan ada partai yang sebelumnya diuntungkan PDIP, sekarang nih kayaknya Nasdem yang ambil alih begitu ya. Saya ingin dulu ke Nasdem dulu. Karena dalam 3 pertemuan, 2 diantaranya sepertinya yang tuan rumah nih Nasdem kan begitu. Gus Coy sebagai wakil dari Partai Nasdem. Ada juga Pak Lukman Edi dari PKB, ada Bung Adian Apitupulur PDIP, dan ada Miftah Sabri dari Gerindra. Kalau ada pertemuan seperti itu, saya tidak mau jawabannya, ya ini biasa silaturahmi biasa nih. Ini nggak ada makan siang yang gratis. Makan siang seperti apa yang ditawarkan oleh Nasdem kepada Republik ini? Pertama itu tadi ada istilah diambil alih, enggak. Nasdem tidak mengambil alih hak atau milik siapapun. Yang kedua saya kira ada juga makan siang gratis, makan malam gratis. Makannya sih gratis. Gini Mas, jadi saya kira pertemuan para elit, para tokoh itu sangat baik. Bu Mega dengan Pak Prabowo, Pak Surya dengan ketua umum partai lain, saya kira semua baik. Silaturahmi itu semakin banyak pertemuan, saya kira itu semakin banyak. Semakin baik. Senang. Kalimatnya sudah bisa diduga. Bagaimana kalimatnya Adian Apitupulur dari PDIP? Pertemuan ada 3 pertemuan, Bu Mega dan Pak Prabowo. Ada Nasdem dengan partai-partai pendukung KIK minus PDIP dan ada Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Kalau yang minus PD Perjuangan kan penjelasan Ketua Umum kami sudah jelas bahwa saat itu sedang ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Itu disampaikan saat pertemuan dengan Prabowo kemarin. Itu kalau yang pertemuan dengan 4 Ketua Umum partai kemarin. Terus yang kedua pertemuan mana? Yang Pak Ketum. Pak Ketum sudah. Gondang dia pertama. Terus apa yang gondang Anies, dia? Anies sama Baswedan. Sudah apa, Pak? Bang SB. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari bahasanya ya, saya tuh baca berkali-kali, saya tulis satu persatu kalimatnya. Memang mengarah pada dukungan politik 2024. Yang bikin pegal, enggak? Yang bikin pegal? Yang bikin pegal. Pemilunya belum dilantik yang ini ya. Hasil pemilu kemarin belum dilantik, masa pemilu lagi? Nah itu pertama, terus kedua, itu pemilu kesimpulan yang terlalu cepat. nggak bisa salah, aku bisa salah bang, aku bisa salah. Tapi maksudku aku baca transkripnya kira-kira seperti itu. Nah yang kedua itu 8 bulan aja, pegelnya minta ampun. Gimana kalau kampanye 5 bulan, 4 tahun? Gitu. Maksudnya terlalu cepat lah, terlalu cepat. Apapun maksudnya, saya berharap ada kesalahan tanya jawab dalam saat itu oleh wartawan, tergeriring tanpa tidak sengaja dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan hak, ya itu hak-hak mereka saja. Tapi kan artinya Bung Adian mengatakan bahwa pertemuan gondang dia itu politis gitu loh. Bukan makan siang gratis. Bukan siang gratis ya. Saya mau dengar dari Bang Lukman Edi. PKB nih kayaknya dari pertemuan-pertemuan itu kayaknya ada kelihatan susahnya nih kayaknya. Ini tanggapan saya nih, termasuk kemudian obrolan dengan beberapa orang.
PKB bersikap seperti apa pada pertemuan? Dalam 3 pertemuan. Kalau kami menganggap pertemuan para pimpinan-pimpinan ini adalah pertemuan idealis, ya. Terlepas dari pertemuan politik yang bermakna untuk power sharing, karena memang belum saatnya bicara power sharing. Faktanya ini loh, faktanya kami di internal partai dan saya yakin partai-partai yang lain belum membuka forum untuk bicara power sharing. Ya. Sehingga kemudian kami menilai pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan idealis untuk menyelesaikan residu-residu pemilu tahun 2019 ini. Ya, masih ada fakta-fakta polarisasi di tengah masyarakat. Dan yang dilakukan oleh para elit, para pimpinan-pimpinan partai politik ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengadakan semua pertemuan-pertemuan antar elit supaya memberikan simbolik kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi cair. Kira-kira Ini masih seperti pandangan itu. umum ini. Ya. Saya ingin dengar dari Bung Miftah Pandangan Sabri. khusus. Iya, ini pandangan umum juga nih. Umum dulu ya. Iya, kan yang paling umum dan yang paling menikmati jangan-jangan Gerindra ini kayaknya nih. Kalau kita Bung Miftah. melihat justru ini kita bisa lihat dari 3 pertemuan ini, mana yang negarawan, mana yang politisi. Oi. Karena kalau politisi kan dia selalu berpikir dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Jadi yang dimaksud siapa itu negarawan, siapa tadi yang dimaksud dari Jadi kalau politisi? sudah selesai pemilu dia berpikir pemilu selanjutnya dia politisi. Kita nggak usah sebut lah. Tapi kalau negarawan kan dia berpikir dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, Pak Prabowo dan Bu Mega kan berpikir untuk negara bangsa. Oke. Mereka banyak perbedaan tapi kalau kita cari perbedaan nggak akan ketemu. Dia memilih untuk mencari titik kumpul NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Oke. UUD 45, Pancasila. Jadi pertemuan Teuku Umar adalah itu- pertemuan negarawan, negarawan, yang satu di luar lagi- itu adalah politisi. politisi. Kami akan break dulu, kami akan kembali saat lagi memperdalam itu dalam 2 sisi.